Tok tok tok. Hai TSC, gimana kabar kalian? Aku berharap kalian semua baik-baik aja ya. Sudah hampir 1,5 tahun nih kita tidak beraktivitas seperti biasa. Kegiatan pun dibatasi dan hanya bisa secara online. Sabar ya, ini biar kita semua tetap sehat dan saling menjaga. Hari ini TSC ulang tahun yang ke-6 loh. Yeay. Kamu sudah berapa lama bertumbuh bersama TAC? Gimana rasanya? Kalau aku sudah 5 tahun. Rasanya senang sekali. Kalau aku, mungkin sekitar 4-5 tahun ya. Dan ternyata pengalaman yang aku dapetin gak cuma bertumbuh relasi bersama Tuhan aja, tapi berkumpul bersama anak-anak muda lainnya. Kalau aku sudah 5 tahun. Nah, selama di TAC benar-benar terberkati dan terjaga. Dan juga bisa bertumbuh bersama-sama dan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Seru ya, kami berharap Aceh tetap dekat di hati kamu dimanapun kamu berada. Tahun ini, tema ulang tahun kita adalah freedom alias kebebasan. Nah, semua orang pastinya mau bebas dong, baik itu secara berbicara, bagaimana mengekspresikan diri mereka, maupun bebas secara keuangan. Pokoknya semuanya deh. TAC rindu menjadikan komunitas ini sebagai rumah di mana kita, aku dan kamu bisa tumbuh bersama-sama dengan maksimal. Karena itu, TAC yakin anak muda harus dipercaya dengan cara diberi kebebasan. Anak muda itu identik dengan energi, semangat, dan kreativitas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan 3 hal tersebut dibutuhkan yang namanya kebebasan. Bebas berbicara, bebas berekspresi, bebas berkontribusi, bebas mengerjakan banyak hal, dan bebas jadi diri sendiri. So, selama kita ada di dalam komunitas ini, jangan pernah merasa malu, merasa kecil, ataupun minder ya. Karena kita semua punya kebebasan yang sama agar bisa jadi maksimal. Oke? Di usia yang ke-6 ini, apa sih harapan kamu buat TAC? TAC adalah agar komunitas kita bisa selalu jadi dampak dan berkat bagi generasi muda. Semoga TAC bisa makin kompak ya. Semoga TAC tetap jadi wadah di mana kamu bisa terus bertumbuh ya. So once again, I would like to say, Happy birthday TAC! Once again, happy birthday buat kita semua. Saya berharap ke depannya kita bisa semakin kompak, kita bisa semakin unity, kita bisa saling menopang satu sama lain. Dan saya berdoa buat teman-teman semua, kita semua bisa makin berdampak lebih dan lebih lagi. Kita jadi orang yang membawa kemuliaan buat nama Tuhan lebih dan lebih lagi. God bless you. Happy birthday TAC. Happy birthday, TAC. Birthday. Shalom. Saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar
bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman TSC, berjumpa lagi di TSC Ibadah Online. Nah, hari ini adalah hari yang spesial nih buat kita semua teman-teman. Karena apa? Karena TSC sedang merayakan ulang tahun yang ke-6. Maka dari itu, kita mengangkat tema di ulang tahun kita yang ke-6 ini adalah freedom, yaitu kebebasan. Tapi kira-kira kebebasan seperti apa ya teman-teman? Nah, kebebasan di sini adalah kita pastinya setiap anak muda ingin sekali yang namanya kebebasan kan teman-teman. Kita nggak pengen disuruh ini itu atau apa. Tapi bukan itu ya teman-teman. Kebebasan di sini adalah kebebasan yang kita sebagai anak muda kita akan bebas meluapkan kreativitas kita, kemampuan kita, talent kita untuk bisa sama-sama memuliakan nama Tuhan gitu teman-teman. Jadi udah tahu ya kebebasan seperti apa. Kebebasan di sini adalah kebebasan yang positif, bukan hal-hal yang negatif teman-teman gitu. Jadi kita harus tetap unity, kita tetap bersatu dalam suatu komunitas yaitu TAC agar kita sama-sama bisa bertumbuh dan juga menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Oke, sebelum kita masuk ke dalam
pujian penyembahan kita sama-sama siapin hati kita yuk. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini. Tuhan, kami boleh merayakan Tuhan 1 tahun lagi ulang tahun TAC Tuhan. Kau berkati kami semua ya Tuhan. Kiranya kami boleh bertumbuh Tuhan. Sebentar kami akan menikmati pujian-Mu Tuhan. Kami akan menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini teman-teman. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh mari buka mulut kita teman-teman. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, oh Yesus, sungguh ku bersyukur. Kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus teman-teman. Shalom teman-teman TAC, aku yakin dan percaya ada sukacita dan pengharapan yang baru di tengah-tengah kita. So sebelum kita mulai lagu yang kedua teman-teman, yuk mari kita semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ku kan bangkit. Mulai
siapin hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Raja di atas segala raja. Close to you. Never let me go. I lay it all down again. To hear you say that I'm afraid. My desire, no one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Find a way, bring me back to you. That place of peace, you're all I want.
Tuhan untuk praise and worship Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kau telah hadir di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang gak pernah habis buat setiap kami Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu yang gak pernah berhenti, yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami gak mau berhenti mengucap syukur Tuhan. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Kami mau terus bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu gak pernah habis Tuhan. Kebaikan-Mu selalu baru Tuhan. Untuk setiap kami, untuk kehidupan kami Tuhan, bahkan untuk TAC Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami dengerin firman Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kau yang jagai kami Tuhan, biar kami bisa duduk tenang Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan, untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan. Kau berkati pembicara Tuhan, Engkau pakai lidah bibirnya Tuhan, biar apapun yang ia keluarkan Tuhan itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, itu sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Biar apapun yang ia katakan Tuhan, firman-Nya Tuhan itu bisa merema dalam hati kami Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk siang hari ini Tuhan, untuk ibadah hari ini Tuhan. Kau telah melindungi kami, Kau telah menyertai kami dari awal pertengahan Tuhan dan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Shalom teman-teman semua, apa kabar? Saya berdoa biar kiranya teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam keadaan yang baik-baik aja ya teman-teman. Nah teman-teman, di bulan ini kita membahas tentang freedom, tentang kebebasan ya. Nah kalau kita ingat beberapa hari lalu, tepatnya 5 hari lalu ya, kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia di tanggal 17 Agustus. Nah maka itu izinkan saya mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk kita semua, karena saya percaya kita semua orang Indonesia ya teman-teman ya. Nah berbicara tentang kemerdekaan, saya mau ajak kita semua flashback ke belakang sedikit gitu ya, lihat sejarah bangsa Indonesia. Nah kita tahu teman-teman, yang namanya kemerdekaan bangsa Indonesia itu diperjuangkan dengan cara yang gak mudah gitu ya. Ada banyak orang-orang yang berjuang, yang mengorbankan tenaga, harta, materi gitu ya, berbagai macam wujudnya, pikiran, dan mereka menyerahkannya dengan all out gitu ya. Kita lihat juga, kita setelah melewati banyak sekali hambatan gitu ya, kita dijajah sama bangsa ini, kita dijajah sama bangsa ini, kita diberlakukan hukum kerja rodi dan lain sebagainya ya. Jadi di dalam usaha untuk mencapai kemerdekaan bangsa kita ini, kita sudah melewati banyak sekali hal, banyak sekali orang yang berharga, banyak sekali hal yang sudah dikorbankan untuk mencapai sebuah kemerdekaan ini. Dan memang yang namanya kemerdekaan pasti dicari oleh bangsa-bangsa gitu ya, dan ini adalah sesuatu yang worth it gitu ya, sesuatu yang memang pantas dan layak sekali untuk diperjuangkan secara habis-habisan. Nah sama dengan hidup kita teman-teman, Tuhan berjuang menebus kita, dan Dia menebus kita supaya apa sih teman-teman sebenarnya? Supaya kita jadi orang yang merdeka teman-teman gitu ya. Nah kenapa Dia mau lakukan hal itu sih teman-teman? Pertanyaan begitu kan, kenapa sih Tuhan Yesus sampai mau capek-capek datang ke dunia untuk melakukan hal itu? Jawabannya adalah simple teman-teman, karena bagi Dia itu adalah sesuatu yang worth it, bagi Dia itu adalah sesuatu yang mahal yang mau diberikan kepada kita. Nah kenapa Dia bisa berinisiatif mau seperti itu? Ya karena Dia sungguh sangat menyayangi kita, sangat mengasihi kita, sampai Dia mau membebaskan kita gitu ya. Dan Dia lakukan itu teman-teman bukan buat keuntungan Dia, tapi keuntungan kita ya. It's for our benefit gitu ya, bukan keuntungan Tuhan. Tuhan yang berharga, kita yang dapat untungnya. Jadi bisa dibayangkan teman-teman betapa Tuhan mengasihi kita ya, sampai sebegitunya Dia all out, Dia ngorbanin dirinya mati-matian, diejek, dicela, diludahi, ditampar dan lain sebagainya. Dia semua udah lewatin, bahkan dikhianatin gitu ya. Segala macam siksaan fisik, segala macam siksaan mental, Dia lewatin semua. Buat siapa? Buat kita, buat membawa keuntungan bagi kita, supaya kita bisa mendapatkan yang namanya kemerdekaan itu teman-teman ya. Nah sebelum kita masuk lebih jauh teman-teman, kita samain persepsi dulu ya di sini ya. Ketika kita berbicara tentang kehidupan yang bebas, kehidupan yang merdeka, itu maksudnya apa sih? Maksudnya gini teman-teman,
ketika kita hidup bebas itu merdeka, itu adalah keadaan dimana hidup kita tuh udah gak diperhamba oleh apapun juga gitu ya. Jadi kita tuh sebagai manusia kita benar-benar merdeka dari hal-hal yang mengikat, kita bebas dari hal-hal yang memperhamba kita gitu ya. Jadi kita harus persamaan persepsi di sini dulu gitu ya. Dan gak hanya itu teman-teman, di dalam Kristenan ketika Tuhan menebus kita, ketika dia mati di kayu salib, dia membawa kebebasan bagi kita, kita juga hidup gak lagi di bawah hukum Taurat ya, tetapi di bawah kasih karunia. That's why kenapa kita sekarang ini, di masa kita hidup sekarang ini, kita disebut kita tuh hidup di dalam zaman kasih karunia. Bukannya hukum Taurat gak penting, bukannya hukum Taurat kita ignore semuanya gitu ya, tapi ritual-ritualnya kita udah gak di bawah itu semua ya. Tapi tetap esensi dari hukum Taurat itu, nilai-nilai yang ada di dalam hukum Taurat itu tetap gak berubah, tetap harus kita pegang sampai sekarang meskipun kita berada di dalam masa zaman kasih karunia. Dan gak berhenti di sana teman-teman, bahkan ya, tapi kita juga dimerdekakan atau dibebaskan dari hukuman maut teman-teman ya. Kita tahu manusia jatuh ke dalam dosa, dan firman Tuhan berkata upah dosa ialah maut. Seharusnya itu kita orang-orang yang dihukum, seharusnya itu kita orang-orang yang bakal terima siksaan, kita terima punishment yang parah gitu ya. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia supaya kita jadi orang merdeka, kita dilepaskan dari belenggu-belenggu itu, dari hukuman itu teman-teman ya. That's why firman Tuhan berkata Tuhan udah berkuasa atas maut gitu ya, maut gak berkuasa lagi atas dia ya, Tuhan menang. Jadi bayangin ya teman-teman, kita sebagai orang yang awalnya dihukum, kita dikasih hadiah segitu bagusnya sama Tuhan. Harusnya kita tuh udah super kamsya, super terima kasih banget sama Tuhan teman-teman gitu ya. Di Roma ayat 8 ayat 1-2 berbunyi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memperdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa kita nih sekarang adalah orang yang benar-benar orang bebas atau orang merdeka. Ya. Teman-teman, bukankah ini adalah sebuah kebaikan Tuhan yang luar biasa ya, teman-teman? Tapi jangan lupa teman-teman, saya mau berkata bahwa kebebasan kita bukannya bebas sebebas-bebasnya, nggak ada batasnya sama sekali. Kebebasan kita tetap kebebasan yang memiliki batas. Ya, dan juga kebebasan itu harus kita pertanggungjawabkan dengan baik. Kenapa pertanyaannya? Kenapa sih kita harus pertanggungjawabkan kebebasan kita? Karena kebebasan itu adalah produk pengorbanan Tuhan teman-teman. Jadi bukan kita yang mengusahakan hal itu, bukan karena kita lakukan A, lakukan B, bukan karena kita begini begitu. Mana kita bisa dapatkan kemerdekaan atau kebebasan itu, atau kita memperoleh status orang merdeka itu, bukan teman-teman. Tapi ini adalah pure by grace, produk pengorbanan Tuhan. Ya, jadi bukan karena usaha kita sama sekali. Sekali lagi ya, karena Tuhan mengasihi kita, dia kasih kita kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa. Dia kasih kita kebebasan itu. Ya. Tuhan yang bayar harganya, dan dia bayar dengan harga yang mahal teman-teman. Bahkan harga yang gak ternilai, yaitu darahnya sendiri, darahnya yang suci. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya kebebasan ini adalah ya Tuhan yang kasih, pemberian Tuhan. Ini adalah inisiatif Tuhan. Ya, ini kan kita yang mau kan, kita yang rindukan ya. Jadi sebelum kita berusaha ya, bahkan Tuhan udah mengusahakan dulu loh buat kita. Ini adalah inisiatif dari Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa teman-teman? Gitu ya. Kalau kita lihat di Bible gitu ya, di awal-awal di kitab Kejadian, nah salah satu privilege awal yang diberikan kepada manusia adalah kebebasan teman-teman. Kita tahu ya, Adam dan Hawa dulu dikasih kebebasan sama Tuhan, yaitu bebas memilih buah apa aja boleh dimakan. Di Kejadian 2 ayat 16 berkata seperti ini teman-teman. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, tetapi ada buah yang di situ kata Tuhan ya yang nggak boleh dimakan, gitu ya.
Jadi kita bisa lihat di sini sebenarnya Tuhan kasih kebebasan buat manusia itu udah sangat enak banget, tapi tetap ada batasan di dalamnya gitu ya. Jadi prinsip ini yang harus kita pegang, meskipun kita bisa bebasnya gitu ya. Paulus berkata segala sesuatu diperbolehkan bahkan gitu ya, tapi ya tetap ada batasannya teman-teman gitu ya. Nah lalu kalau kita lihat di perjanjian lama, orang Israel di bawah Tuhan bebas dari mana? Bebas dari perbudakan, bebas dari diperhambakan gitu ya. Kita lihat orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Nah ini sebenarnya tuh ilustrasi hidup kita juga teman-teman gitu ya. Kita dibawa keluar sama Tuhan yang dari namanya perbudakan, dari namanya perhambaan. Itu kita dibawa keluar sama Tuhan, dituntun sama Tuhan supaya kita bisa keluar dari hal-hal itu ya. Jadi sekali lagi saya mau bilang bahwa kita bisa lihat benar-benar dengan jelas bahwa yang namanya kemerdekaan itu adalah inisiatif Tuhan sendiri. Seperti itu. Ya, jadi bukan kita aja mau bebas, tapi Tuhan juga mau kita bebas. Karena apa? Sekali lagi karena Dia begitu mengasihi kita sebegitunya sampai Dia ngasih kita kebebasan gitu ya. Dan kehendak bebas, free will yang kita punya itu merupakan suatu yang kita patut syukuri banget teman-teman gitu ya. Tuhan bisa aja create ciptaan yang gak punya kehendak bebas gitu. Jadi imagine gitu ya, kita kayak robot. Kita kalau misalnya manusia sekarang gitu ya udah bisa bikin robot, kita bikin robot, kita rancang sedemikian gitu supaya dia patuh sama kita ya, nggak dikasih kehendak bebas di sana. Tapi nggak, Tuhan ciptaan kita beserta kehendak bebas gitu ya. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa ya kalau menurut saya ya. Nggak bayangin dia kalau kita manusia tapi di sistemnya kayak robot gitu ya. Saya nggak bisa bayangin gitu ya. Nah hari ini kita akan belajar teman-teman 2 hal aja apa sih yang harus kita kerjakan agar kita tetap menjadi orang yang merdeka. Ya, yang pertama teman-teman, disiplin dan ketaatan dalam melakukan firman. Ya, sekali lagi yang pertama adalah disiplin dan ketaatan dalam melakukan firman. Ya. Hari-hari ini teman-teman saya mau dorong buat teman-teman semua, yuk kita rajin-rajin baca firman ya. Zaman gak semakin baik, moral semakin memburuk, asupan yang gak baik di luar sana semakin banyak, semakin gampang diakses, semakin banyak yang datang sama kita. Harus benar-benar kita baca firman. Jangan ignore firman Tuhan teman-teman ya. Nah di dalam firman Tuhan ini banyak sekali teman-teman terkandung hal yang positif. Nah di dalam banyak hal yang positif itu yang terdapat dalam firman. Salah satunya sebenarnya ada yang namanya aturan-aturan Tuhan di dalamnya. Ya. Nah, aturan-aturan ini kenapa saya bilang merupakan yang positif gitu ya. Mungkin kalau kita dengar yang namanya aturan, rules gitu ya. Mungkin kita sebagai anak muda mikirnya atau yang kita tangkap gitu ya konotasinya negatif gitu, bukan positif gitu ya. Nah, tapi saya mau bilang aturan-aturan ini adalah sebenarnya hal yang positif teman-teman. Ya, karena aturan-aturan ini adalah hal yang dibuat sama Tuhan untuk melindungi kita, buat keuntungan kita, bukan buat keuntungan Tuhan. Tuhan mah kita mau obey atau nggak obey, dia nggak ngaruh apa-apa ke dia gitu ya. Tapi kita sebenarnya yang butuh aturan-aturan itu, karena aturan-aturan itu yang akan melindungi kita teman-teman. Ya, aturan itu bukan dibuat supaya kita jadi tidak bebas. Gitu. Tapi aturan itu malah dibuat sehingga kita tetap bisa menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka teman-teman. Ya, jadi saya mau ajak teman-teman di sini yuk kita benerin persepsi kita. Kita nggak boleh jadi orang yang salah persepsi teman-teman. Ya, orang Tuhan udah capek-capek kok datang ke dunia, ngorbanin nyawanya, all out, dia ngasih yang terbaik apa yang ada pada dia gitu, dia rela tanggung semuanya buat kita supaya kita bisa bebas. Gak mungkin gitu ya dia kasih firmannya buat kita yang bisa kita baca hari ini bertentangan sama usahanya dahulu. Itu gak masuk akal banget, itu nonsense banget gitu. Jadi apa yang Tuhan usahakan dulu sama firman Tuhan yang bisa kita baca sekarang, yang kita terima sekarang, itu pasti berpadanan selaras teman-teman. Seperti itu ya. Nah, firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita ya, terang bagi jalan kita, bukan jerat bagi kaki kita ya. Firman Tuhan itu petunjuk, firman Tuhan itu guidance-nya teman-teman gitu ya, bukan jerat bagi kaki kita.
Ya, banyak petunjuk Tuhan teman-teman di dalam firman. Ya, melalui firman Tuhan tuh sebenarnya Tuhan rindu buat kita tuh nggak terjerat. Kita nggak terbelenggu atau nggak terikat sama hal yang nggak baik. Ya, maka itu sekali lagi saya mau bilang perlu kedisiplinan dan ketaatan dalam melakukan firman. Ya, kalau kita lengah dalam melakukan firman, hati-hati teman-teman. Dosa sudah mengintip. Iblis itu mengintai setiap saat. Ya, that's why di 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Jadi iblis itu selalu masang perangkap dalam kehidupan setiap kita, gitu ya. Dan dia selalu ngintai kita setiap saat, gitu ya. Dia tuh kerja keras banget, gitu ya. Pengen kita binasa, pengen membawa kita ke jalan yang gak baik. Maka itu semua berkata bahwa yuk kita jangan sampai kena perangkap. Ya. Maka itu kita harus benar-benar deh baca firman. Disiplin dan taat dalam melakukan firman ya. Mulai dari hal yang simpel dulu deh, baca dulu teman-teman ya. Karena kalau kita nggak baca dulu, kita nggak tahu firman Tuhan, gimana kita mau disiplin, gimana kita mau konsisten. Toh yang apa kita mau lakukan aja kita nggak tahu gitu ya. Jadi start dengan sesuatu yang simpel. Jangan malas baca firman, setelah itu baru kita konsisten dan disiplin melakukan firman Tuhan. Ya, ingat persepsi kita harus lurus. Itu tuh kita disiplin dan taat baca firman, ada aturan Tuhan di dalamnya bukan untuk keuntungan Tuhan tapi keuntungan kita. It's for our own benefit gitu loh. Ya, kita yang bakal terima efeknya, kita yang bakal terima benefitnya. Ya. Jadi jangan sampai salah persepsi ya teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah miliki pengendalian diri. Ya, ada seorang filsuf Yunani bernama Epictetus. Itu ya, dia punya quote yang menurut saya keren banget nih. Dia berkata, manusia yang tidak mampu menguasai diri sebenarnya belum merdeka. Sekali lagi, manusia yang tidak mampu menguasai diri sebenarnya belum merdeka. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa menguasai diri kita nggak bisa kontrol diri kita, tuh kita sebenarnya lagi terbelenggu, kita lagi nggak merdeka, gitu ya. Karena kita pasti diperhamba sama sesuatu, gitu ya. Apalagi zaman sekarang kita anak muda gampang banget kita yang namanya edik sama sesuatu, tergila-gila sama sesuatu, fanatik sama sesuatu, gitu ya. Karena ya kita lack of self control gitu ya. Jadi benar-benar pengendalian diri ini sesuatu yang wajib kita miliki sebagai anak muda, apalagi anak-anak Kristen gitu ya, anak-anak ini dalam Tuhan. Teman-teman, tahukah bahwa keinginan untuk bebas tuh bebas sebebas-bebasnya ini ya, itu tuh berasalnya dari iblis gitu ya. Kita tahu ya, Lucifer mau bebas, dia mau jadi seperti Tuhan. Itu artinya apa? Dia nggak mau ada di bawah otoritas Tuhan. Dan ini tentu aja sesuatu hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan, menjadi sesuatu hal yang dibenci sama Tuhan. Tuhan ibaratnya udah baik gitu kasih kehendak bebas, tapi diselewengkan, tapi dipergunakan secara nggak baik, tapi nggak dipergunakan sepatutnya. Akhirnya ya ada konsekuensi yang mengikuti dari perbuatan Lucifer itu ya, dia dihukum, dia dibuang dari kerajaan sorga. Ada konsekuensi yang mengikuti. Ya, demikian juga sama kita teman-teman, kalau kita nggak taat, kalau kita nggak mau ada di dalam bawah otoritas Tuhan, kita mau hidup sebebas-bebasnya, sebarbar-barbarnya gitu ya. Ingat loh teman-teman, ada konsekuensi yang mengikuti kita juga. Ya, iblis mau kita hidup seperti dia, sebebas-bebasnya. Kita tahu ya, kita anak Tuhan, hari demi hari kita harus menjadi serupa dengan Kristus, bukan jadi serupa dengan iblis. Tapi iblis maunya kita menjadi serupa dengan dia. Dia mau kita jadi semakin rakus, semakin nggak tahu aturan, semakin lack of self control dan lain sebagainya yang negatif teman-teman. Jadi benar-benar ya, iblis nggak mau kita ada di bawah otoritas Tuhan ya, agar kita bisa terima konsekuensinya. Sekali lagi, yaitu apa? Kebinasan. Sama seperti dia. Iblis tahu teman-teman bahwa someday itu dia bakal dihukum. Iblis tahu bahwa someday dia tuh akan dibinasakan. Makanya dia nggak mau sendiri, dia mau bawa orang sebanyak-banyaknya. Dan iblis paling demen bikin sakit hati Tuhan. Dia tahu Tuhan begitu sayang sama kita, begitu mengasihi kita. Makanya dia mau bawa creature, anak-anaknya, kita semua untuk kita menuju kepada kebinasan juga. Ya, jadi kita harus aware tentang hal ini benar-benar teman-teman. Ini sesuatu yang sangat penting.
Ya, kita benar-benar harus sadar tentang hal ini agar kita tuh nggak menyalahgunakan kebebasan kita. Ya, saya percaya kita semua pasti maunya masuk surga, pasti maunya selamat gitu. Kita nggak mau binasa. Makanya benar-benar hati-hati pergunakan kebebasan kita. Yakobus 4 ayat 1 berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Teman-teman, bukan saja sengketa dan pertengkaran ya teman-teman, tapi hal-hal buruk lainnya itu bisa terjadi. Kenapa? Gitu. Ya simpel teman-teman, karena hawa nafsu. Ya, hawa nafsu bukan berbicara tentang hal yang berbau seksual aja teman-teman gitu ya. Mungkin kalau saya ngomong hawa nafsu gitu ya, mungkin kita kepikirannya hawa nafsu itu apa sih? Hal-hal yang berbau seksual gitu ya. Tapi bukan teman-teman. Hawa nafsu bukan berbicara tentang hal yang berbau seksual aja, tetapi apa? Flesh teman-teman, keinginan daging, desire of the flesh gitu ya, keinginan daging. Nah, keinginan daging ini yang seringkali bertentangan sama yang namanya keinginan roh. Ya. Dan keinginan daging ini teman-teman yang menjadi awalnya kita bisa terikat. Menjadi bibit tuh kenapa kita bisa terikat, terbelenggu. Ya, akhirnya kita bisa diperhamba. Akhirnya kita lepaskan status kita sebagai orang yang bebas atau orang merdeka. Ya, padahal Tuhan udah usahain capek-capek gitu. Tapi kita kadang tuh malah kita sendiri yang lepasin status itu, kita yang seakan-akan tuh kita give ourselves to devil gitu ya. Kita tuh nyerahin diri kita kepada iblis ya, baik itu secara kita sadar atau kita nggak sadari, seperti itu teman-teman. Ya, makanya saya mau bilang benar-benar teman-teman, sekarang ini kita harus perhatikan betul-betul mana yang kita perkuat nih, mana yang kita kasih makan sekarang ini, keinginan daging kita atau roh kita yang kita perkuat ya, karena kedua itu tuh sering banget tuh bertentangan teman-teman ya. Yang kita ingat, yang kita kasih makan akan jadi yang lebih kuat ya. Kalau kita punya anjing 2 ya, anjing hitam dan putih, yang kita kasih makan yang lebih banyak, pasti kalau diadu yang makan lebih banyak yang akan lebih kuat gitu, yang akan menang dalam pertandingan itu. Sama dengan roh dan daging kita teman-teman ya. Jadi yuk teman-teman, saya mau ajak bahwa yuk perhatikan benar-benar asupan kita hari-hari ini. Kita harus benar-benar concern deh, kita harus benar-benar pay attention sama asupan kita sekarang ini gitu ya. Asupan kita sekarang ini gitu, kalau kita tilik lebih dalam tuh kita perhatiin sebenarnya itu memperkuat roh kita atau itu malah nggak baik buat kita, itu sifatnya destruktif buat kita, itu malah memperkuat keinginan daging kita hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Kita harus perhatikan betul-betul teman-teman ya, karena ini danger, bahaya ya. Itu awal dari keterikatan. Nah, contoh yang lebih kuat daging, lebih bikin kuat keinginan daging itu apa teman-teman? Kayak misalnya kalau kita consume porn gitu ya, atau hal-hal duniawi lainnya seputar itu, kita konsumsi hal yang nggak baik gitu ya, itu tuh semua memperkuat keinginan daging kita gitu ya. Rokok dan lain sebagainya, drugs gitu ya, hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan hawa nafsu yang sifatnya hanya untuk keuntungan kita, keenakan kita ya. Itu tuh dengan kata lain tuh kita, kalau kita konsumsi hal itu semua, itu memperkuat keinginan daging kita teman-teman ya. Nah, contohnya apa yang bikin kuat roh kita? Ya kita ketika kita berdoa, ketika kita baca firman, ketika kita pujian penyembahan, terhubung sama Tuhan betul-betul ya, kita datang sama Tuhan, kita ngobrol, kita connect benar-benar sama Tuhan ya, kita bersatu teduh, itu tuh kita lagi ngapain sih teman-teman? Kita lagi memperkuat roh kita gitu ya. Jadi roh kita hari demi hari kita pupuk semakin kuat, jadi kita nggak bakal gampang terima atau gampang tergoda gitu loh oleh hal-hal yang berbau keinginan daging seperti itu teman ya. Jadi sekali lagi semua bilang, perhatikan betul-betul apa yang kita konsumsi hari-hari ini, asupan apa yang kita terima hari-hari ini itu ya. Saya mau berkata bahwa jangan sampai teman-teman kedagingan kita mengatasi akal budi kita ya. Dan kita hari-hari ini saya mau berkata, yuk minta dipimpin sama Roh Kudus lebih dan lebih lagi ya. Di saat seperti ini mungkin banyak waktu free time bagi setiap kita ya. Saya mau berkata bahwa yuk kita sediakan waktu yang khusus buat Tuhan lebih lagi hari-hari ini. Supaya apa? Supaya roh kita kuat teman-teman, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau, supaya kita dapat tuntunan Tuhan di dalamnya.
Jadi kita nggak mudah tersesat, nggak mudah terbelenggu atau diperhamba, atau kita jadi addicted sama sesuatu yang nanti akan membawa kita kepada kebinasaan. Teman-teman, akhir kata saya mau bilang teman-teman, yuk kita jadi anak muda yang boleh ngelakuin apapun juga gitu, bebas. Tapi ingat, kebebasan kita juga harus ada batasnya. Ya gampang gini deh teman-teman, saya mau berkata kita boleh ngelakuin apa aja gitu ya, asal nggak bertentangan sama firman Tuhan. Ya mungkin awalnya sulit bagi kita ngelawan keinginan daging, tapi saya percaya teman-teman, kalau kita terhubung sama Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus, kita beroleh kekuatan sama Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, ketika di dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan tuh bekerja secara sempurna. Jadi jangan pakai kekuatan kita sendiri teman-teman. Gitu ya, kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, terutama di zaman-zaman sekarang ini nih, yang moralnya semakin menurun, yang standarnya semakin menurun, kita pasti nggak bisa. Justru ketika kita datang sama Tuhan, kita mengaku kita nggak kuat, aku nggak mampu Tuhan, aku nggak bisa tanpa Tuhan, aku minta pimpinan Roh Kudus. Cari petunjuk Tuhan di dalam firman. Justru di sana kuasa Tuhan bekerja secara sempurna. Kita akan jadi orang yang jadi lebih kuat, yang lebih nggak gampang terperosok ke dalam percobaan-percobaan iblis, dan kita bisa jadi pribadi yang lebih baik hari demi hari dan jadi serupa dengan Kristus. Gitu ya teman-teman. Oke, itu aja sharing dari saya teman-teman. Saya berharap apa yang saya bagi ini boleh jadi berkat buat setiap teman-teman ya, dan bisa kita praktekkan, bisa kita ingat dalam menjalani hari-hari kita, sehingga kita gak terjerat lagi sama perangkap iblis. Ingat ya, dia mengintai setiap saat, jadi kita harus juga waspada nih setiap saat gitu ya, dan kita bisa menjadi serupa dengan Kristus hari demi hari gitu ya. Kita juga jadi orang yang gak sia-siain pengorbanan Tuhan Yesus. Ingat, kita bebas sih bebas gitu ya, tapi kita ingat kebebasan itu adalah produk dari usaha Tuhan gitu loh. Masa kita mau ngecewain Tuhan, kita mau selewengin kebebasan kita. Tuhan yang udah begitu sayang sama anak-anaknya sampai sebegitunya ya, dan ini inisiatif dari dia loh. Masa kita mau kecewain dia? Kita yang harusnya mati gitu ya, upah dosa ialah maut, kita harusnya di dalam belenggu hukuman, tapi kita lepaskan dari itu semua karena Tuhan. Masa kita mau berbuat yang gak bertanggung jawab sih sama Tuhan ya. Jadi yuk sama kita jadi pelaku firman benar-benar di masa-masa sekarang ini. Amin teman-teman. Oke teman-teman, kalau begitu yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami sudah terima firman-Mu, kami sudah belajar ya Tuhan tentang bagaimana untuk mempertahankan status kami sebagai orang merdeka. Tuhan, biar kami bisa melakukan firman ini ya Tuhan, biar kami bisa senantiasa menjadi orang yang pay attention ya Tuhan terhadap apa yang kami lakukan, terhadap apa yang kerjakan, bahkan apa yang kami perkatakan, dan kami bisa perhatikan benar-benar apa yang kami asup ya Tuhan di waktu-waktu sekarang ini ya Tuhan, karena masa-masa ini adalah masa-masa yang jahat. Maka itu kami berdoa ya Tuhan, kami minta kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Roh Kudus pimpin kami senantiasa ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami senantiasa ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan di dalam kami berdiri di masa-masa sekarang ini ya Tuhan. Dan kami mau berkata bahwa kami gak mau bikin sedih Tuhan, kami gak mau kecewakan Tuhan. Kami mau jadi anak muda yang bebas tapi atau batasan, tapi kami juga mau jadi anak muda ya Tuhan, yang bisa mempertanggungjawabkan kebebasan kami ini kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan akan segala kesalahan kami, kalau mungkin selama ini kami enggak ngerti tentang hal ini, dan kami seringkali ya Tuhan menyalahgunakan kebebasan, kehendak bebas yang Tuhan sudah percayakan pada kami ya Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan, agar hari demi hari ya Tuhan, kami bisa menjadi orang ya Tuhan yang walk in freedom, berjalan dalam kebebasan tapi gak melanggar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kalau sebentar lagi ya Tuhan kami akan terima berkat daripada-Mu. Mari anak-anak Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah kiranya kuliah-Mu, diberkatilah kiranya sekolah-Mu, diberkatilah kiranya usaha-Mu, diberkatilah segala pekerjaan tangan-Mu, biar segala apa yang Kau lakukan, apa yang Kau kerjakan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang memampukan Engkau menjadi garam, menjadi terang dimanapun Kau berada. Dan biar Roh Kudus juga yang menuntun jalan-Mu senantiasa,
Dan biar Roh Kudus yang memampukan engkau juga agar engkau dapat mempertanggungjawabkan kebebasanmu dengan baik. Dan biar kasih Allah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita di awan permai. Semua yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, itu aja sharing dari saya. Happy Sunday semuanya. God bless.